Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai iman kepada makhluk yang gaib. Untuk materinya sendiri saya tidak mencari dari sumber Google, YouTube, maupun artikel-artikel yang lainnya. Namun, materi kali ini saya dapat dari modul kemanusiaan dan keimanan dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan yang nyata. Lalu, bagaimana cara kita membedakan antara makhluk yang gaib dan yang nyata? Cara membedakannya adalah dengan bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Lalu, yang dimaksud gaib itu sendiri adalah segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui dan mengimani wujud makhluk yang gaib itu? Nah, untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk yang gaib itu dapat menempuh dua cara. Yang pertama adalah melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Yang kedua yaitu melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada. Misalnya, malaikat. Kita mengetahui malaikat berdasarkan berita dari Rasulullah. Dan yang kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti malaikat maut yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa manusia. Lalu, siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada pula, wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti manusia. Quran Surah Maryam ayat 16-17. Lalu kemudian ada lagi ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyyan fattakhadzat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dan malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak pula berkeluarga, hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia tentunya. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan dirinya kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya, serta malaikat tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut pada nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak bisa diperkirakan. Ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari mereka
diberi nama-nama mereka dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Adapun nama dan tugas malaikat itu adalah yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Yang kedua adalah malaikat Mikail, bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Ini pula terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga, malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala di hari kiamat dan berbangkit. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 99. Yang keempat adalah malaikat maut atau malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Ini terdapat dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Lalu yang kelima adalah malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Kiraman Katibin yang bertugas menulis amal perbuatan manusia. Malaikat Hafazah yang bertugas memelihara segala catatan amalan manusia. Ini pula terdapat dalam Quran Surah Qaf ayat 17-18. Yang keenam, malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya itu menanyakan amal kita di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Ridwan, penjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan surga. Yang kedelapan, malaikat Malik, penjaga neraka dan bertugas memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Ini terdapat dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77. Yang ke-9 yaitu malaikat yang bertugas memikul arsy. Terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 7. Dan yang ke-10 adalah malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah bersabda, yang artinya syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam. Demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati. Bisikan syaitan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tirmizi. Lanjut, malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah segala dosanya, diberi ganjaran surga dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lain. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu manusia lebih mulia daripada malaikat. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyumbangkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Yang kedua adalah malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini tercermin dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang ketiga yaitu kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Dan yang keempat adalah manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di permukaan bumi. Ini tercermin dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Adapun hikmah beriman kepada malaikat yaitu yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Yang keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu jin, iblis, dan syaitan. Secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata janna, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Yang kedua, kata iblis berasal dari kata berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayangnya. Yang ketiga, kata syaitan berasal dari kata syatana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, mukallaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya disebut syaitan. Itulah video yang saya sampaikan kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.